هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأموال يا ربي بالمصطفى بلغ واغفر لنا ما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام ثم إلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين ومصنف المخلصين خصوصا إلى مصنف تفسير سورة ياسين الشيخ حمامي زاده نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخنا خصوصا إلى أبويا أحمد خضر بن رملي وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شهد الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ini kita kembali berjumpa untuk mengkaji kalamullah khususnya tafsir surah Yasin sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Hamami Zadah rahimahullah ta'ala. Semoga kajian ini memberikan kita dampak mendapatkan barokah dari Al-Quran. Kita sudah sampai ayat ke 64 nih kemarin. Ayat ke 64 berarti sekarang masuk ayat ke 65 nih. Halaman ke 65. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Al-yawma pada hari ini nakhtimu nutup sapa kita maksudnya Allah Ta'ala ala afwahihim atas mulut-mulutnya mereka wa tukallimuna dan membuat berbicara siapa kami apa aidihim tangan-tangan mereka. Jadi Allah membuat tangan-tangannya mereka ini dapat berbicara. Wa tashhadu dan bersaksi apa arjuluhum kaki-kaki mereka bima dengan apa-apa kanu yang telah ada siapa mereka yaksibuna mereka usahakan mereka lakukan. Kata Allah Ta'ala dalam surah
Yasin ayat 65 Allah mengatakan pada hari ini, nanti pada hari kiamat maksudnya, nakhtimu ala afwahihim, mulutnya mereka akan kami tutup. Ya, mulutnya kami tutup. Artinya apa? Tidak bisa memberikan kesaksian bohong. Kemudian watukan limuna aidihim, tangan-tangannya mereka kami bikin bisa bicara. Nah, kalau dilihat zaman sekarang, tangan berbicara itu sudah banyak. Bukan berarti tangannya bisa ngomong kayak gini, enggak. Ya, guru-guru SD ini Pak, guru-guru SD ini kalau masuk sekolah, masuk kerja, dia harus absen dulu. Absennya melalui jari. Termasuk saya nih, kalau masuk ke kantor di kampus nih, itu adalah tangan. Nah, nanti kalau sudah 1 bulan diminta, ini si fulan ini masuk jam berapa, tanggal berapa, niku semuanya terdata. Nah, zaman sekarang artinya apa? Tangan berbicara niku sudah ada. Lebih spesifik lagi, nah, niki loh handphone. Semua orang niki nyaris sekarang punya handphone. Pak Santaji pernah punya handphone? Punya apa? Pernah buka YouTube bukan? Pernah. Hah? Sering apa jarang? Jarang. Niki saya kasih gambaran nih. Orang kalau punya handphone, dia begitu buka aplikasi YouTube, itu yang keluar pertama kali adalah tayangan-tayangan yang seperti tayangan yang sebelumnya dia lihat. Nah, niku algoritma komputer. Jadi YouTube-nya niku ngerti handphonenya. Oh, orang ini kemarin suka nonton video yang podcast, maka sekarang juga akan dikasih yang semacam itu. Contoh lagi nih, sampean buka aplikasi Shopee misalkan, aplikasi Shopee, nggak beli, sampean cuma nyari-nyari, misalkan laptop murah, misalkan sampean ketik di situ, laptop murah, niki toko Shopee loh, sampean scroll, habis itu sampean nggak beli, sampean tutup. Coba sampean buka Instagram, niki 2 aplikasi yang berbeda. Sampean buka Instagram, sampean scroll, tiba-tiba ada iklan. Iklannya dari Tokopedia, bukan dari Shopee. Apa yang diiklankan Tokopedia? Laptop. Kenapa? Karena internet niki algoritmanya niki, dia tahu apa yang sudah sampean pencet-pencet. Niki loh. Jadi dia tahu algoritmanya kelacak. Maka dia akan memberikan di handphone niku sesuatu yang mungkin sampean seneng. Nah, makanya kemarin niku ya ketika pemilu, ya waktu musim-musim pemilu, ada 3 calon nih Pak ini. Pak Prabowo, terus Pak Anies, siapa lagi satu jadi Pak Ganjar. Niku kalau sampean punya media sosial, misalkan sampean nge-like Pak Prabowo, setiap berita tentang Pak Prabowo sampean like, sampean komen, sampean share, niku hampir mustahil nih 0, sekian persen muncul tentang Ganjar, tentang Anies. Kenapa? Karena internet tahu bahwa sampean itu mencet-mencet yang keywordnya adalah keyword Prabowo. Temannya sampean yang lain sebaliknya, dia suka sama Ganjar misalkan, dipencet itu terus, maka yang muncul adalah itu terus. Nah, yang kayak gini nih bahayanya apa? Terjadi filter bubble. Apa filter bubble nih? Ini istilah psikologi nih. Sampean itu kan berdasarkan apa yang sampean dapatkan informasi. Sampean bacaannya tentang sabar terus. Ngajine tentang sabar. Jadi otaknya sampean itu diinstal sabar. Sampean istilahnya sabar terus. Nah, ikut teman-teman sing seneng ngamuan itu paling bacaannya ya tentang jihad. Baca Al-Quran ayat tentang jihad. Baca hadis tentang jihad. Ngurungono ulama sing soal jihad terus. Artinya apa? Karena asupan informasinya tentang jihad terus, ya metune koyo ngene iku kerem. Ya. Nah, jadi kamu ini adalah informasi yang kamu dapat. Nah, zaman sekarang Pak, cekelannya handphone ini bisa kelacak semuanya. Sampai bikin status apapun misalkan di Facebook, sampai hapus, itu kalau dicari itu masih bisa ketemu. Nah,
Ini artinya apa? Aktivitas tangan ini bisa bicara zaman sekarang. Zaman sekarang ini bisa bicara. Nah, saya masih ingat ceritanya almarhum Abah kula niku. Dulu Pak, waktu saya masih kecil nih, masih SD. Ya, waktu lagi ceramah tentang kayak macam ini, Abah menjelaskan nanti tangan itu bisa berbicara. Ada mahasiswa yang tanya, ini gak logis, gak masuk akal. Tangan kok bisa bicara itu gak masuk akal. Nah, waktu itu zamannya masih zaman kaset. Nah, Abah saya menjelaskan apa? Seandainya ceramah saya saat ini sampai terekam, 10 tahun lagi itu bisa kesetel lagi. Itu benda mati. Nah, sama sekarang nih kalau live streaming ini kan terekam. Seminggu lagi saya lihat itu tak download, tak share dimanapun bisa. 20 tahun lagi masih bisa. Nah ini masih benda mati. Nah tangan ini kita ini ada ruhnya kok. Nah, jadi sangat masuk akal sekali nanti di akhirat tangan ini bisa bicara. Wa tukallimuna aydihim. Kami buat tangan-tangannya mereka ini bisa berbicara. Jadi kalau sekarang nih algoritma internet. Ya. Jadi sampai kalau ngelacak algoritmanya sampai buka, misalkan kalau sampai punya aplikasi Instagram, sampai klik Instagram, yang keluar kok joget-joget terus berarti sampai pancen seneng ngetik sing joget-joget. Akhirnya yang keluar ya joget-joget itu. Aktivitas tangannya bisa kedetek. Nah, jadi nanti dimintai pertanggungjawaban. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki-kaki mereka juga menjadi saksi. Nah, termasuk kedatangan kita ke masjid ini, kita setiap langkah, setiap gerakan kaki menuju masjid ini menjadi saksi. Bima kanu yaksibun. Nah, menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Niku. Ya kalau kita ingat dalam kitab Daqaiqul Akhbar yang dulu kita kaji, yang kita sudah tamat niku, nanti di akhirat ada 4 yang menjadi saksi atas kelakuan kita. Apa itu? Yang pertama adalah az-zaman, waktu. Nah, waktu yang kita lewati ini Pak, waktu yang kita lewati ini menjadi saksi. Waktunya digunakan untuk apa nih? Ya, sekian menit ini digunakan untuk apa? Untuk ngaji, untuk apa? Yang kedua yang menjadi saksi adalah al-makan, tempat, panggonan. Kita sujud, lantainya ini nanti menjadi saksi saya. Orang ini dulu pernah sholat di atas saya. Tembok ini pernah nanti menjadi saksi. Batu-batu ini al-makan, tempat menjadi saksi. Yang ketiga apa? A'dha'ul badan, dalam kitab Daqaiqul Akhbar, anggota badan. Walaupun di sini cuma disebutkan tangan dan kaki, tapi semuanya. Zaman kita sekarang nih, yang namanya DNA. DNA ini lah dalam gen ini lah pembawa sifat keturunan. Itu bisa kelacak kok. Ya, asalkan tidak yang jauh ya. Orang ini dulu siapa leluhurnya? Kira-kira dari bangsa apa? Nah, kalau dalam jangka dekat itu katanya masih bisa kedetek, pembawa sifat keturunan. Nah, yang keempat apa yang menjadi saksi? Ar-Rahman, zat Allah, Allah yang maha pengasih. Jadi al-makan, az-zaman, a'dha'ul badan, dan ar-Rahman. 4 itu yang menjadi saksi. Ya, mau kemana terus? Nggak bisa. Jadi segala tingkah kita, segala perbuatan kita, segala yang kita usahakan di dunia ini, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kertas yang kita baca nih, semuanya menjadi saksi. Bahkan konon ada katanya nih, aktivitas kita di satu tempat ini kan di sekeliling kita ini kan banyak energi. Nah itu katanya bisa menyerap energi
energi yang terjadi saat ini, sehingga orang-orang tertentu niku ada ilmunya nggih, gelombang otak lah pokoknya, memainkan gelombang otak ya. Jadi kalau dia ke satu tempat niku Pak, dia menurunkan gelombang otaknya, dia bisa tahu seminggu yang lalu yang terjadi di sini itu apa. Kenapa kok bisa tahu? Ya karena aktivitasnya ini sudah terekam, katanya semacam itu. Nah, fataqulul yad, fataqulu maka berkata siapa al yadu, tangan. Apa katanya tangan? Ya Rabb, wahai Tuhanku, bi dengan aku masaha wazarul asnam, masaha menyentuh atau mengusap siapa orang-orang kafir ini, wazaro al asnam, dan dia ziarah mengunjungi berhala-berhala. Ya Allah katanya tangan, orang ini dulu dengan aku, tangan saya ini katanya tangan ini digunakan untuk tabarukan ke berhala-berhala, ke patung-patung, ke sesembahan yang selain engkau. Na'udzubillah. Wa taqulu ar-rijlu, kaki juga berkata, bi dengan aku, qoma berdiri siapa orang kafir tadi ilal asnam, kepada berhala-berhala. Dia berhadapan dengan berhala. Qoma itu maksudnya apa? Ya menyembah ya. Di atas kaki, di atas aku ini yang kaki. Orang ini dulu menghadap, memberi penghormatan kepada patung-patung, kepada berhala-berhala. Wa yaqulu ra'su, dan kepala juga berkata, ya Rabb, wahai Allah, wahai Tuhanku, bi dengan aku sajada lil asnam, orang ini sujud kepada berhala-berhala. Falamma tammat al-hujjah alaihim, maka ketika sempurna hujjah ya atas mereka, amarallahu ta'ala ya, amara memerintahkan siapa Allah ta'ala az-zabaniyata, Allah ta'ala memerintahkan malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah ini anak buahnya malaikat Malik, penjaga neraka. Memerintahkan apa? An aturahuhum fi jahannam, untuk melemparkan mereka ke dalam neraka jahannam. Ya, fataturaha zabaniyah, maka kemudian malaikat zabaniyah melempar mereka, minhum, melempar sebagian mereka, bisuratin, dengan cepat sekali, langsung dibuat neraka jahanam, dibuat. Ya, asyrata alafi asin, sebanyak 10.000 tukang maksiat, pelaku maksiat, 10.000 dilemparkan ke neraka jahanam, fi jahannam, ke dalam neraka jahanam. Fatakhudun nar ba'duhum ila rukbatihi, fatakhudhu, maka kemudian ngambil siapa an-naru, neraka atau api, ba'duhum, sebagian dari mereka, ila rukbatihi, sampai ke rukbah, dengkul ya, jadi direndam sampai dengkul. Wa ba'duhum ila awsatihi, sebagian ya, dimasukkan ke dalam neraka, ini terendam sampai tengah-tengahnya, perutnya berarti. Wa ba'dahum ila hulqumihi, sampai ke tenggorokan, masukkan ke neraka sampai tenggorokan. Wa ba'duhum yaghruqu fiha, sebagian juga sampai tenggelam, ditenggelamkan dalam api, dalam neraka. Tsumma takunun nar alaihim kal kubbah, kemudian api niki menjadi kubah, seperti kubah di atas orang-orang kafir tadi yang di neraka. Fama yabqa munfadhun ya, maka kemudian tidak tersisa munfadhun. Apa munfadhun itu? Celah atau lubang. Apinya menjadi semacam kubah, tidak ada celah. Takhruju minhu anfusahum, yang tidak ada celah yang mereka niki bisa keluar. Tertutup semuanya rapat.
Gak kayak Israel ya. Israel kan punya apa? Iron Dome gitu nggih. Kubah apa? Kubah besi. Ya, tadinya kan yang dibangga-banggakan kan itu kan. Ditembak rudal dia otomatis nyerang balik. Otomatis nih. Tapi begitu Iran yang nyerang jebol juga. Banyak yang jebol niku. Dam kubah. Dan ini kubah di neraka terbuat dari api ya, fama yabqa munfadun takhruju minhu anfusahum, yang tidak ada celah yang membuat mereka bisa keluar. Kamaru ya anin Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'ta bi rajulin min ahlin nar, didatangkan seseorang yang termasuk penduduk neraka. Qadha jami'u umrihi. Kata ini salah nih. Madha nggih. Madha niku. Madha jami'u umrihi, yang telah lewat semua umurnya. Semua umurnya sudah terlewat. Fil ais, dalam kehidupan, warrohah, dan dalam kegembiraan. Ya, jadi Nabi nanti ada orang ini termasuk penduduk neraka. Madha jami' umrihi, yang mana semua umurnya ketika di dunia itu telah dilewati dengan apa? Arroha, dengan kesenangan, dengan kesantai-santaian, relax, enjoy. Yani annahu mutanaimun. Ya, maksudnya apa? Orang ini mutanaimun fid dunya, ketika di dunia ini betul-betul mendapatkan banyak kenikmatan. Wa kana umruhu fi rahah, wa kana fi umruhu fi rahatil aish wa sururihi. Dan orang ini umurnya itu berada dalam kesenang-senangan, rahatul aish, apa? Enjoying life, mana ya? Kehidupan yang enjoy. Wa sururihi, dan dalam kesenang-senangan waktu di dunia, pokoknya enak semua, punya jabatan tinggi, kaya bukan main, ya, gak perlu ngapa-ngapain, semua yang dikehendaki bisa tercapai, pokoknya kaya waktu di dunia. Nah, tapi dia penduduk neraka. Fayatrahunahu marratan wahidah finnar. Ya, maka kemudian dia dilemparkan satu kali ke dalam neraka. Setelah dilemparkan satu kali ke neraka, summa yukhrijunahu, kemudian dia dikeluarkan. Wa yaquluna lahu, kemudian dia berkata kepada para malaikat, berkata kepada dia, hal ra'aita fid dunya rahatal aish? Fulan, apakah kamu ketika di dunia kamu melihat kehidupan yang enak? Apa jawabnya? Fayaqulu, maka kemudian orang tadi mengatakan, wallahi, demi Allah, ma ra'aitu fid dunya rahatan aish aslan. Belas waktu saya di dunia itu tidak pernah melihat kenikmatan atau kesenang-senangan sedikit pun. Nasya kulla dzalika bidukhuliha marratan wahidatan. Nasya, dia lupa, kulla dzalika, segala sesuatu yang pernah dinikmati. Gara-gara apa? Bidukhuliha marratan wahidan. Gara-gara masuk neraka cuma satu kali. Bayangkan nggih, ada orang usianya panjang, taruhlah 150 tahun. Hidupnya selalu mewah, glamor, enak, gak pernah sakit-sakitan dan sebagainya, tapi maksiat terus. Ya, dimasukkan ke neraka satu kali celupan, saking sengsaranya, saking luar biasa siksanya, ditanya sama malaikat, fulan, waktu kamu di dunia kamu pernah merasakan kenikmatan apa enggak? Enggak, belas. Kenapa kok dia mengatakan semacam itu? Karena baru merasakan siksaan yang sangat dahsyat. Seolah-olah belas dia tidak pernah mendapatkan kenikmatan sedikit pun, terlupakan. Nah, jadi kehidupan dunia ini memang cuma saencrit nanti dibandingkan di akhirat. Fa'alam ayyuhal akhul aziz, maka ketahuilah wahai saudaraku yang mulia. Ini katanya Syekh Hamamizadah. Pesannya, inna dzikran nar syadidun.
mengingat neraka niku adalah syadidun, yang luar biasa banget. Fa kaifa halu man ra'a fa ru'yatuha syadidah. Lu maka bagaimana ya, kita ngobrolin soal neraka saja serem banget. Fa kaifa halu man ra'a. Lantas bagaimana kabar atau keadaannya orang yang nanti melihat betulan? Fa ru'yatuha syadidah. Ya, karena kenapa? Karena melihat neraka niku betul-betul sesuatu yang dahsyat, yang mengerikan sekali. Fa kaifa halu may yadkhuluha. Terus bagaimana juga keadaannya orang yang masuk ke neraka? Ya, kita ngomongin soal neraka saja sudah serem banget. Bagaimana orang yang melihat neraka? Bagaimana orang yang masuk ke neraka? Khalidan fiha abada. Masuknya niki selama-lamanya. Piye rasanya? Tadi padahal diceritakan ada orang yang cuma satu kali tok masukkan neraka, trik, ya, setetes tok habis ditarik lagi, maka dia semuanya lupa kenikmatan yang pernah dia lalui selama di dunia. Kenapa? Karena gak ada apa-apanya. Ini gitu. Falau nadharat az-zabaniyah ila ahli dunya, seandainya malaikat zabaniyah ini melihat ahli dunia, penduduk dunia, marratan sekali saja, lahalaku min haibatihim, maka semuanya bakal mati. Kenapa? Karena haibahnya, karena seremnya malaikat zabaniyah. Walau habbat rihaman, ini mau Malik saya. Walau habbat riha min riyahi jahannam li halid dunya, seandainya dia meniup udara atau tiupan jahanam untuk penduduk dunia, halaku min nadri rihiha, maka mereka semua bakal mati semua. Kenapa? Karena saking gak enaknya bau neraka. Walau wadu'at aghlaluha ala ra'si jabalin min jibali dunya, dan seandainya para malaikat zabaniyah ini meletakkan belenggu di atas ra'si jabal, di atas gunung-gunung dari gunung-gunungnya dunia, ladzaba mithlil mil'i fil ma, maka dia akan luntur lebur mislil mil'i, sebagaimana garam fil ma, yang ada di dalam air. Gunung Semeru, Gunung Kawi ditaruh belenggu satu saja, maka dia akan hancur, luntur semuanya. Walau qadarat ila dunya qadratun min zakum, seandainya dia meneteskan para malaikat itu ke dunia satu tetes dari zakum. Zakum ini jenis makanan nanti di jahanam. Jadi ada tumbuhan atau makanan yang ada di neraka namanya zakum. Apa yang terjadi? Latakaddarat ma'isyata ahli dunya, maka kehidupan di dunia ini akan menjadi keruh, menjadi kotor. Itu perumpamaannya. Lidzalika famahalul ladzina kana libasuhum, oleh sebab itu bagaimana keadaannya orang-orang kana libasuhum, yang pakaiannya, wa ta'amuhum, dan makanannya, hadza, makanannya semacam ini, fanzur kaifa yakunu haluhum, maka lihatlah bagaimana keadaan mereka. Gak terpikirkan akan lebih dahsyat. Ruya an Abi Darda, dari sahabat Abi Darda,